pengen masuk surga? Iya saya pengen masuk surga. Cuma jalan masuk surga seorang ibu itu bagaimana? Jalan masuk surga seorang istri itu bagaimana? Makanya banyak istri yang menyesal pada akhirnya. Karena apa? Karena dia tidak masuk surga gara-gara jadi seorang ibu. Karena dia tidak masuk surga gara-gara jadi seorang istri. Karena apa? Dia ibu yang durhaka kepada anaknya. Karena apa? Dia istri yang durhaka sama suaminya. Benar apa benar? Oh, jelas tak ini? Ini ceramah pertama untuk ngegas ini Ustaz. Kalau tak tinggi speaker bagus begini kan nusuk tidak dengarnya. Nanti mah kagak ada. Jemaah sekalian berbahagia. Berarti saya akan sampaikan judulnya adalah wanita dan sorga. Lu dicatat besok ulangan nih. Keluar besok ulangan itu. Wanita dan sorga. Saya lihat dari segi bahasa dulu, lugatan. Apa itu yang namanya wanita dan sorga menurut pandangan Islam? Wanita di dalam bahasa Arab namanya al-mar'atu. Apa namanya Bu? Al-mar'atu. Mar'atu itu apa? Maksudnya mar'ah itu berarti adalah apa namanya tadi? Yang namanya perempuan Bu, itu ada tak belakangnya Bu. Apa namanya Bu? Mar'atun, tak belakang. Namanya tak itu ada dua Bu minimal. Tak yang biasa, yang kedua namanya tak marbutoh. Apa Bu? Kalau tak marbutoh bentuknya kayak gimana Bu? Bulat ada dua. Nah itu perempuan tandanya. Ibu paham Bu? Ada bulat, ada dua titik. Paham nggak Bu? Cita apa ini? Serius ini mah. Kita ngaji nggak usah berat-berat, nggak usah panjang-panjang, yang penting paham, ya Bu ya. Bener nggak Bu? Ngaji nggak usah lama-lama, nggak usah berat-berat, yang penting masuk, betul nggak Bu? Ibu saya tanya Bu, kira-kira bagusan mana Bu? Panjang kagak masuk, apa pendek masuk Ibu? Nih, kok tahu sih? Ente tahu apa? Ini materi Bu, kita nggak usah gimana ribet-ribet, nggak usah panjang-panjang, yang penting masuk materinya. Betul Pak, betul Bu? Iya. No, yang di belakang udah semangat banget tuh, asik nih pembahasan gitu. Mar'atun di belakangnya ada tak marbutoh, itu tanda perempuan. Artinya apa? Dia itu kurang lebih asal katanya mirip dengan kalimat yang sampingnya apa? Mir'atun. Apa sampingnya Bu? Mir'atun. Mir'atun itu dia diartikan sebagai cermin. Jadi kalau ibu kemudian disamakan perempuan sama cermin, kira-kira bisa dipisah apa kagak? Jawab. Ibu mau ngaji nyermin dulu apa kagak? Ibu mau kondangan nyermin dulu apa kagak? Ibu mau jalan-jalan nyermin dulu apa kagak? Di jalan udah sampai ada kaca mobil, kira-kira tuh kaca dipakai apa kagak? Kebetulan ke mobilnya mobil Ustadz. Ustadznya ada di dalam. Rasain loh. Pas dibuka jendelanya ciluk. Ya Allah, ada nggak Bu ibu-ibu yang begitu? Ada nggak Bu ibu-ibu yang lewat depan rumah kita, pas rumah kita kacinya bening ngaca depan rumah kita? Ada nggak begitu Bu? Ibu-ibu. Makanya kadang-kadang ribet Bu kalau kita ngeliatin ibu-ibu. Saya ngidupin mobil Bu, istri saya suruh dandan. Nih kamu dandan, Abi manasin mobil mau berangkat kita. Dia Bi udah, Abi ngidupin mobil. Setengah jam saya tungguin, kagak kelar-kelar itu. Sampai 45 menit tuh kagak kelar-kelar. Ternyata Bu dandannya pertama dia pakai pondasi muka. Yang namanya bikin pondasi kan lama. Rumah aja bikin
pondasi lama. Bener apa kagak Bu? Iya, ibu-ibu bayangin supaya kokoh pipinya dikasih pondasi. Nah, itu bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggrisnya foundation, bahasa Indonesianya fondasi. Nih orang. Bener nggak Bu? Makanya saya alhamdulillah kemana-mana nggak pakai pondasi, nggak. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, tubuh perempuan sama cermin, perempuan sama kaca bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Benar apa benar? Iya. Malah kadang-kadang casing HP ada kacanya juga itu. Ada nggak di casing HP yang ada kacanya? Biasanya ada sengaja itu. Handphone lu baru, enggak casing doang. Kok ada kacanya? Iya, ntar kalau lipstick gua beli merek kan gampang. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, itulah mar'atun dan mir'atun. Lalu yang kedua, itu adalah sorga. Sorga itu bahasa Arab, yaitu al-jannatu. Jannah itu asal katanya sama dengan janan, artinya kebun. Apa Bu? Makanya di sorga itu nanti yang ada kebun-kebun yang indah. Di sorga itu yang ada buah-buahan yang harum, yang mungkin buah-buahannya kagak bisa kita nikmati di alam dunia ini. Karena apa? Enaknya di sorga tidak pernah sama dengan enaknya di dunia. Betul Ibu? Makanya kalau kita kemudian ditanya buahan sorga yang mana, ya kagak ada Bu. Di sorga buahnya paling enak, perempuannya paling cakep. Benar apa benar? Laki-lakinya paling ganteng. Benar apa benar? Sekarang kalau misalkan ibu ditanya, di sorga ada nenek-nenek sama aki-aki apa kagak? Lah kagak. Dengerin, nenek-nenek sama aki-aki masuk sorga apa kagak? Kagak. Kagak percaya banget tuh orang ya. Irok nenek-nenek sama aki-aki masuk sorga, lah kagak indah sorga. Paham gak sih maksudnya? Sorga itu puncak kenikmatan. Nenek-nenek sama aki-aki bukan kenikmatan. Dengerin nih. Mohon maaf, makanya ada suatu ketika nenek-nenek ngedengar ceramah Nabi. Nabi ngomong begini, kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, nanti yang masuk sorga adalah yang muda, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada yang masuk sorga yang tua, nenek-nenek atau bahkan aki-aki. Itu nenek-nenek di belakang dekat jamaah yang di pojokan di sono, dia terisak-isak nangis. Apa yang bergumam di dalam hatinya? Saya sudah beribadah puluhan tahun ya Rasulullah. Saya sudah sujud, saya sudah puasa, saya sudah sedekah ya Rasulullah. Kenapa saya tidak diizinkan masuk ke dalam surganya ya Allah? Kenapa saya tidak masuk surga ya Allah? Itu nenek-nenek nangis. Ada nenek-nenek depannya. Berarti yang nangis nenek depan. Itu nenek-nenek nangis, tapi Nabi kemudian bicaranya belum titik, tetapi masih koma. Tenang nenek, jangan nangis. Nanti nenek yang sekarang di dunia jadi nenek-nenek, di sorga berubah jadi wanita muda yang cantik jelita. Itu nenek-nenek yang awalnya nangis terkisah-kisah, kekiraan kekojotan. Alhamdulillah. Tuh. Makanya di sorga ada nenek-nenek apa kagak? Kagak ada. Jawabnya kencang. Ada nenek-nenek apa kagak? Kagak ada. Yang ada muda. Nih nek nih ya. Jadi ini saya ngomong ya nih, ngomong
Jadi Nenek dapat pangeran yang ganteng rupawan. Kalau Ustadz Samit mah jelek, Nek. Jangan pengen dapat Ustadz Samit. Ustadz Samit kayak gak pengen dapat Nenek. Emang kalau ngaji bareng nenek begini-gini. Jamaah sekalian berbahagia, itulah surga. Maka sekarang kita gabungkan bagaimana caranya kita menjadi wanita ahli surga. Kan gitu ya. Wanita ahli surga itu yang bagaimana, Ustaz? Wanita ahli surga itu apakah dia yang punya karir kerjaannya yang tinggi di tempat kerjanya, ataukah dia seorang ibu yang solehah yang mendidik putra putrinya agar menjadi generasi yang terbaik, atau yang bagaimana, Ustaz? Kan begitu. Coba sekarang saya mau tanya deh, versi orang sebelah sini yang ada di depan saya, kira-kira wanita surga itu yang punya penghasilan apa yang kagak? Jawabnya kagak apa iya duluan? Dengerin nih, yang wanita di surga itu yang punya penghasilan apa kagak? Kagak. Berarti ini kagak punya penghasilan semua ya? Ini nih, kira-kira versinya gimana nih? Yang punya penghasilan apa kagak? Apa yang ingat? Yang punya penghasilan bisa masuk surga apa nggak bisa? Siapa bilang kagak? Ini salah juga nih. Dengerin ya, wanita ahli surga adalah wanita yang dia dekat dengan Allah, yang dia patuh sama suaminya. Kalau wanita yang dekat sama Allah berarti takwa. Kalau yang patuh sama suaminya berarti yang solehah. Berarti orang perempuan yang masuk surga yang takwa dan dia mengamalkan kesolehahannya di dalam kehidupannya. Insya Allah kita semuanya masuk kategori yang begitu, kecuali saya sama ini. Saya kan bukan wanita solehah. Bilang saya wanita solehah, Bu. Kan nggak mungkin. Ya, kalau Supri gini ya. Kalau Pak Supri saya yakin. Ini istrinya mana Pak? Mana istrinya? Oh ini. Kerudung mana? Kuning. Ya semuanya bayang kuning. Oh kuning, Masya Allah. Pak Supri, ente nggak salah milih istri, Masya Allah. Pokoknya ente kalau sama istri yang begini yang solehah, bilang sama dia, saya sangat cinta banget sama kamu. Bilang ya, ya. Pokoknya aku setia sama kamu, nggak akan kamu aku tinggalkan, begitu ya. Pokoknya kalau belum mati nggak dikuburin gitu. Nama sekalian yang berbahagia tuh ya. Jadi takwa, Bu, perempuan yang takwa. Takwa itu apa sih, Ustaz? Apa Ustaz takwa? Nih, tulis ya, tulis boleh. Di dalam satu penjelasan ada ta'rif minat taqwa. Ada pengertian daripada takwa yang ini pengertian dasarnya. Ada dalam satu kitab namanya Tafsirul Jalalain. Tafsirul Jalalain ini dikarang oleh oleh dua orang ulama besar. Namanya Jalal, dua Jalal. Makanya tafsir ini dikenal dengan tafsir Jalalain, karena dua Jalal. Kalau dia menjadi marfu, maka namanya bukan Jalalain tetapi Jalalani. Karena dia menjadi mansub, maka disebut namanya Jalalain. Karena ini jumlah idhafah. Tafsirul Jalalain mudhaf dan mudhafun ilaih, namanya jumlah idhafah. Sampai sini paham? Boleh? Orang ya terlalu tinggi bahasa gitu. Di dalam kitab tersebut yang dikarang oleh dua Jalal, itulah kasarnya. Namanya yang pertama ulamanya namanya
Dan yang kedua namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Dua Jalal ini mengarang satu kitab namanya Kitab Jalalain. Dan di dalam kitab tersebut ada definisi daripada takwa yang kita bahas pada siang hari ini. Apa definisinya? Bu, mau tahu apa enggak? Benar ya? Takwa itu at-taqwa huwa imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Bisa tulisnya? Mudah, Bu, tulis aja sebisanya. Imtithal. Imtithal itu alif mim sa alif lam. Imtithal. Pusing-pusing dah tuh. Lagi sih pakai ditulis. Awamirillah alif wa alif mim ra. Awamirillah. Kemudian Allahnya alif lam ha. Nah, tulis betul. Ditulis kalau saya lihat, nah iya bener alif. Disambungin loh maksudnya begitu. Imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Artinya begini, Bu, nih ya. Imtithalu artinya adalah melaksanakan. Tapi kalau arti dasarnya imtithalu itu menyontohi, gitu. Ya. Makanya kalau pagelaran film, Bu, nih teater namanya imtithal, gitu. Memperagakan imtithal. Berarti imtithal itu artinya adalah secara umum diterjemahkan melaksanakan. Awamirillahi yaitu adalah perintah Allah. Awamir itu jamak dari kata amrun. Amrun itu artinya adalah perintah. Awamir artinya perintah-perintah. Maka awamirillah yaitu artinya perintah-perintah Allah. Kalau disatukan berarti pengertian takwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah. Wajtinabun nawahi. Yang kedua, wajtinab asal katanya adalah ijtanaba yajtanibu ijtinaban. Wah, kayaknya berat ini ya. Susah nulisnya, Bu ya. Susah. Papa tulis enak nih kalau nulis. Orang ada yang nulis. Mana ada? Memang kalau ngaji jiping susah ya, Bu ya. Nah, ijtanaba yajtanibu ijtinaban. Artinya adalah menjauhi. Apa Bu artinya? Menjauhi. Berarti ijtinaban artinya adalah penjauhan. Kalau tadi melaksanakan, kalau ini ijtinaban menjauhi atau penjauhan diri, gitu. Atau penghindaran diri dari apa? Nawahi. Segala nawahi itu juga dia menjadi jamak, Bu. Yang awalnya adalah nahyun, kemudian jamaknya namanya nawahi. Berarti dia artinya menjauhkan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Sampai di sini jelas nggak, Bu? Bu, jelas ya? Jadi takwa itu apa, Bu? Ya, sekarang saya contohin kalimat bahasa Arabnya, Ibu ikutin. Biar pulang dari sini Ibu dapat bekal ya, Bu ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu matanya
biar yang bekerja bukan mata tapi otaknya. Ayo Bu, cepat Bu, tutup matanya Bu, merem semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa huwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. At-taqwa huwa imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Sekarang dari awal sampai akhir, ayo ikutin. At-taqwa huwa imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Tuh, pintar-pintar emang zaman sini, hebat banget dah. Luar biasa. Keren kan zaman sini ya, keren ya. Ayo Bu, lagi Bu, ayo 1, 2, 3. Imtithal ya, 1, 2, 3. Imtithalul awamirillahi wajtinabun. Yang betul, yang bisa saya kasih hadiah. Pak Haji Supri kita kasih hadiah, boleh ya? Boleh ya? Oke, siap. Ini kelompok sini ntar ya, kelompok sini ntar ya. Ini dulu nih. Merem Bu. Biar pulang dari sini dapat ilmu Bu ya nanti. 1, 2, 3, mulai. Suaranya Bu, suaranya. At-taqwa huwa imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. 1, 2, 3. At-taqwa huwa imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. At-taqwa huwa imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Pintar. Belajar untuk hafalin dulu ya. Ini sini ayo. Siap, 1, 2, 3. At-taqwa huwa imtithalul pintar, Masya Allah. Mudah-mudahan yang pakai baju kuning bajunya lunas ya. Semot banget. Ayo Bu, bareng-bareng suaranya biar bulat Bu, biar kompak. 1, 2, 3. At-taqwa huwa imtithalul Masya Allah. Takbir. Angkat tangannya, apa mulut doang angkat. Angkat tangannya, takbir. Kurang kencang, takbir terpaksa. Takbir yang benar, takbir. Wah, begitu dong. Allah, bagi anak TK namanya itu. Masya Allah. Takbir. Nah, begitu. Saya mau kadang-kadang ini lagi. Tunggu. Itulah takwa. Pak Haji, udah jam 11 kurang kan? Jam 11 sampai jam 11 kan? Alhamdulillah, 10 menit lagi. Itulah takwa. Jadi wanita yang pengen masuk surga adalah wanita yang takwa. Perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Allah perintah sholat, wanita kudu. Allah perintah zakat, wanita kudu. Allah perintah puasa, wanita kudu. Allah perintah baca Quran, wanita kudu. Allah perintahkan suaminya untuk itu suami bukan ibu, betul. Jadi perintah suami tergantung suaminya. Ente suami bukan? Kalau itu takwanya suami, kalau ibu patuhnya, takwanya sama Allah, perintah laksanakan, larangan ditinggalkan, dan patuh sama suami. Itu doang. Istri mah gampang gak? Istri perempuan termasuk surga gampang apa gak? Gampang. Makanya enakan jadi perempuan, dosa perempuan main
ditanggung sama suami. Enak kata perempuan? Dosa perempuan ngomongin tetangga, dosa ditanggung sama suami. Enak kata perempuan? Enak. Yang celaka siapa? Suami. Makanya kadang-kadang tuh perempuan harus sadar diri. Minta maaf sama laki. Waktu Idul Fitri minta maaf. Sama suami Idul Fitri kagak minta maaf. Minta bener-bener, ayah minta maaf. Begitu. Tangannya ngangsong, mukanya kesono. Ada nggak bini yang begitu? Ada. Kadang pura-pura nangis. Ayah, aku minta maaf sama kamu. Gini, Pak Yusri, sini dah. Sini. Bawa sini. Bawa sini. Ini contoh istri yang solehah minta maaf sama suaminya. Sini, ya Allah Karim. Tarik ya. Mau digantiin. Aji, dia kagak mau, gak jadi ya. Jadi udah banyak duduk lagi dah. Iya, emang dia mah begitu. Nih, istri yang kemudian dia takwa kepada Allah, patuh sama istri, sama suaminya, Lebaran minta maaf nggak apa-apa. Gilain Lebaran minta maaf nggak apa-apa. Kalau langsung punya salah langsung minta maaf, punya salah langsung minta maaf. Jangan tunda Lebaran. Ini ada orang minta maaf pas Lebaran, kekoyotan nangis di depan lakinya. Ayo aku minta maaf. Begitu. Terus kata lakinya, emang lu salah apa sama gua Neng, kok sampai minta maaf begitu amat sama gua? Iya abang, saya dosanya banyak banget. Iya, dosa apa lu sama gua? Iya abang duitnya suka hilang ya. Lakinya nanya, emang lu yang ngambil duit gua? Lu yang ngambil duit gua, Neng. Ini kira-kira laki yang soleh marah apa kagak sama istri ini? Marah apa kagak? Benar. Tapi suka berantem gara-gara duit kan? Itu lakinya soleh bu, kagak marah dia bu sama istrinya. Dia ngaku dosa-dosanya hari itu, bukan marah dia. Kata lakinya, ya udah Neng, nggak apa-apa. Sekarang Neng udah ngelakuin dosa. Abang juga mau ngakuin dosa Neng. Saling minta maaf supaya dosa kita gugur. Enak banget perempuan dosanya gugur, lakinya kagak gugur. Lakinya juga pengakuan dosa dong. Bener gak bu? Iya. Kata lakinya, gue juga mau minta maaf sama lu Neng. Tuh, emang apa bang? Abang minta maaf sama saya. Waktu itu kan abang bilangnya mau mancing sama temen-temen ya. Waktu itu abang mancing sama teman-teman bilangnya, tapi Neng tahu kagak? Itu waktu izin kan katanya bilangnya mancingnya sampai 3 hari ya Neng. Ingat apa enggak Neng? Ingat bang. Iya abang mancing itu 3 hari. Bukan Neng. Neng mah dibohongin sama abang. Itu apa perempuan istrinya langsung, berarti abang bukan mancing. Iya Neng, abang gak mancing. Terus abang 3 hari kemana bang? Jangan-jangan abang aja udah ketebak laki-laki. Masya Allah, kata lakinya, iya Neng, abang 3 hari itu bukan mancing. Abang 3 hari bukan bareng-bareng teman abang pergi berangkat mancing,
abang telah maaf Neng, maafkan. Sekarang Neng kehidupannya tidak begitu berat karena ada yang membantu ngurusin abang. Kalau abang biasanya full sebulan di rumah, boleh jadi nanti sebulan abang cuma 15 hari di rumah ini, 15 hari di sana. Kata istrinya, alhamdulillah. Haji ngomong dah jawab. Dengerin, kalau istri yang baik, suami udah nikah, mau gimana lagi? Betul loh, betul loh. Adin istrinya dinikah. Yang keduanya istrinya ta'adu. Ya sudah, nggak apa-apa. Silakan nggak apa-apa. Yang penting adil. Masya Allah, istri yang begini, insya Allah kalau mati cepat masuk surga. Amin nggak Pak Coy? Nggak mau amin. Emang hawa nafsu perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Allah aja diprotes sama dia. Enggak, insya Allah ini mah cerita doang. Kalau misalkan punya salah, minta maaf. Suami punya salah, minta maaf ke istri. Istri punya salah, minta maaf sama suami. Itu wanita yang takwa begitu, Bu. Ya, suka minta maaf. Kalau sama Allah bukan minta maaf, istighfar. Apa, Bu? Istighfar. Udah jam 11. Jam orang rajin gitu. Jam orang rajin duluan datangnya ya, waktunya. Oh iya, 7 menit lagi Bu ya. Ini lambat kayaknya ya. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi ternyata begitu Ustaz, orang bertakwa. Iya, hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik, kepada Allah baik. Apa perintahnya dilaksanakan. Itu kalau misalkan kita sholat, ada sinetron di RCTI, matiin sinetronnya, lanjutkan ibadah kita sholat kepada Allah. Betul nggak betul? Ini mah kadang-kadang susah perempuan disuruh sholat dia nonton sinetron. Ada nggak perempuan yang begitu? Malah hafal banget sama musik-musik. Kadang nyanyi bisa, giran ngaji kagak bisa. Ada nggak perempuan yang begitu, Bu? Giran nyanyi dangdut paling bisa, masya Allah. Gara-gara sebotol minuman, ia jalan sempoyongan, hobi anak muda sekarang. Yang penting motor katanya. Itu misalkan perempuan kadang-kadang begitu, suruh ngaji kagak bisa, tapi insya Allah wanita di sini solehah semuanya, ngajinya pintar-pintar semuanya. Itu yang namanya Al-Quran di luar kepala semuanya. Kalau perempuan Al-Quran di dalam kepala susah. Anak saya aja ibu pintar-pintar. Anak saya ada 4. Yang pertama di pesantren Jawa Timur, Dalwa, Darulullah wa Da'wah. Dia memang cita-citanya pengen jadi penerus saya. Masih kecil saya tanya, namanya kan Fayad. Siapa namanya? Fayau. Fa ya alif dod. Oh iya, bingung dah lu. Fayau. Susah juga ya. Iya bukan Fayad, bukan. Makanya kalau uminya manggil Fayau, itu sebenarnya nama kinayah atau nama kiasan saya ambil dari seorang pangeran Inggris. Apa Bu? Pangeran Inggris, kenal nggak? Dodi Al Fayed gitu ya. Itu diartikan dalam bahasa Arab berarti dia seorang pangeran yang ganteng, hartawan serta dermawan. Begitu. Itu si Fayed. Saya tanya waktu kecil, Fayed, kamu udah belajar? Udah.
bisa hafal Al-Quran, hafal Abi itu. Oh, saya tes kan. Coba ayo baca Al-Quran. Siap. Kamu benar udah hafal? Benar Abi Al-Quran. Dibaca Al-Quran. Tadi dipikir serius tuh ya. Maaf ya. Saya tanya lagi Bu, kamu bisa bahasa Arab? Bisa Abi. Ya Allah, jamaah. Udah belum? Nih. Jadi berarti Bu, seorang istri yang solihah, dia itu taatnya kepada Allah, perintah-perintahnya dilaksanakan. Bahkan yang namanya sholat jadi nomor satu Bu. Yang namanya sholat itu kagak ada bandingannya. Apapun aktivitasnya, ketika berlawanan dengan sholat, maka tinggalkan aktivitasnya, dia langsung melaksanakan sholat. Betul? Kalau lagi kongkol sama tetangga, datang azan, kira-kira sholat apa kagak? Kalau lagi ngerumpik sama tetangga, datang azan, sholat apa kagak? Kalau lagi belanja, datang azan, sholat apa kagak? Kalau lagi tanggung sama suaminya, datang azan, sholat apa kagak? Mandi dulu. Tanggung. Kadang ada yang begitu. Jamaah, woi. Jadi kira-kira sholat perempuan itu penting apa kagak? Sholat perempuan penting, karena ibadah yang mendekatkan diri keutamaannya pertama kali adalah sholat, dan itu amal yang paling pertama kali dihisab di hadapan Allah nanti. Kalau hari ini kita melihat suami kita malah sholat, ibu yang ingetin dia, hei ayang udah sholat apa belum? Belum. Ibu yang ingetin, bilang, ya nanti yang bertanggung jawabkan amal ibadah kita kamu ya, jangan kamu malah sholat. Kadang ada suami yang kagak mau sholat. Ada nggak suami yang begitu Bu? Istrinya soleha, tepat waktu, suaminya nongkrong di pos ronda saban waktu. Ada nggak begitu Bu? Yang nyetir itu lakinya pasti banget begitu. Bener nggak Bu? Iya. Kadang-kadang laki-laki bini dulu sholat, bininya sholat, lakinya nonton TV. Ada nggak yang begitu Bu? Kadang-kadang istrinya disuruh baca Quran, suruh ngaji, suaminya nongkrong di pos ronda. Ada nggak yang begitu Bu? Ada yang begitu. Bukan Pak Yusufri, bukan. Ini mah jamaah solehah. Jamaah soleh. Jadi kalau jamaah kan sebenarnya Bu ada tambah butoh, itu bentuknya kan semua anas sebenarnya. Harusnya jamaah solehah, harus begitu. Cuma karena jamaah laki-laki jadi jamaah soleh gitu. Ngerti nggak Bu sini? Orang ngerti aja Bu ya. Tahu dari jam 11 agak panjang lebar Bu saya mah. Cuma saya pesanin begini Bu ya, pesanin begini. Ngaji ketawa boleh, tapi intinya diambil ya Bu ya. Bu ya. Saya sebagai kesimpulan, saya kasih ayat Allah. Ternyata orang yang bertakwa untungnya luar biasa. Yang bertakwa untungnya luar biasa. Apa kata Allah? Allah mengatakan begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa orang yang melaksanakan takwa, kalimatnya pertanyaan tapi informasi ini. Waman kalau di dalam bahasa Arab bacanya waman. Waman yattaqillah, siapa yattaqillah, ittaqo yattaqi, ini fi'il mudhari yang artinya bertakwa. Tapi fi'il mudhari ini mengandung makna sedang dan akan datang. Artinya bukan telah bertakwa,
tetapi akan dan sedang bertakwa. Karena takwa itu nggak ada kata telah. Takwa itu adalah usaha yang kita lakukan always, every day, and everything for us. You understand? Susah ya, emang nggak ada orang makan pintar-pintar semua ya. Ilmu saya kagak nyampe soalnya. Tuh, Bu. Jadi yang namanya takwa itu bukanlah kemudian sudah takwa selesai, tidak. Proses terus Bu takwa itu. Hari ini kita sudah takwa, tidak berhenti, terus dan terus dan terus. Jangan sampai kita berhenti dalam ketakwaan kepada Allah SWT. Maka yattaqillaha yaj'allah, ini jawaban. Kalau tadi namanya ada syarat, ada jawabnya dalam bahasa Arab. Jawabnya apa? Siapa yang bertakwa, maka apa? Allah akan jadikan baginya jalan keluar bagi kesulitan-kesulitannya. Saya punya cerita, Bu. Saya waktu itu duit saya tinggal 5.000. Dengan berapa, Bu? Saya yakin Allah akan kasih jalan keluar bagi saya. Waktu itu masih bujangan, Bu. Saya tinggal di kontrakan. Hidup bujangan seperti angka 1. Masak, cuci baju, makan, tidur. Hiduplah sendiri dia. Sendiri, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya yakin sama Allah, pertolongan Allah akan datang sama saya. Orang yang bertakwa akan ada jalan keluarnya. Duit 5.000 habis sholat asar hari Kamis, saya infakkan di jalan Allah, masukkan ke kotak amal. Belum 5.000 selesai. Jam 5 sore ada masjid yang hubungin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ustaz, maafin, Ustaz jadwalnya besok kosong apa kagak? Kebetulan Jumat saya jadwalnya kosong waktu itu. Bu, kosong. Ketika kosong saya bilang, kosong Ustaz, kosong saya. Oh ya Ustaz, kebetulan nih Ustaz yang ngisi Jumatan di masjid saya, dia meninggal. Menggantiin orang mati. Masya Allah, ternyata Masya Allah, habis isi Jumat Allah yaj'al lahu makhraja bagi saya yang saya infakkan di jalan Allah 5.000, akhirnya diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nilai 200.000. Coba kalau saya infakkan waktu itu bukan goceng 100.000, maka uang saya jadi berapa, Ibu? Jelas kagak, Bu? Jelas kagak, Bu? Jadi kalau ditanya siap gak jadi orang yang bertakwa untuk masuk surga, siap apa kagak? Jawab yang kencang, siap apa kagak? Jadi kalau misalkan gara-gara patuh sama suami masuk surga, Ibu siap patuh apa kagak? Siap patuh sama suami apa kagak? Alhamdulillah, semoga kita menjadi orang yang bertakwa dan orang yang patuh sama suami kita agar kita bisa masuk surga melalui jalan itu. Amin ya Rabbal. Udah mau selesai? Udah ya? Doa ya? Apa udah? Masih pertanyaan? Ada berapa pertanyaannya? 3. Hadiahnya ada? Ada hadiah? Mana hadiahnya? Yang bertanya? Oh bukan yang ditanya. Yang bertanya lah gampang itu mah. Ibu, mangga. Yang bertanya katanya boleh dapat hadiah. Silakan. Ada yang mau bertanya atau tidak? Kayaknya sih nggak ada. Berarti buat saya semua. Yang bertanya silakan. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Alangkah lebih baiknya ketika salah sudah siap dulu, jangan benerin dulu sambil salah. Terus kelihatan nggak yang di sini? Enggak kan? Diri. Ya. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah satu doang. Yang lain ada yang lain. Cepat biar langsung ini aja. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang sholat, Ustaz. Terkadang dalam sholat, kalau punya anak kecil, Ustaz, kita sambil menggendong seperti ini. Nah, kan ada gerakan yang tidak boleh lebih dari 3 kali yang di luar sholat ya, Ustaz. Nah, itu kadang saya kalau lagi menggendong dia berontak itu bagaimana, khawatir jatuh, jadinya lebih dari 3 kali gerakan di luar sholatnya. Nah, itu bagaimana? Seperti itu, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Terus yang ketiga, ada yang ketiga? Ada yang ketiga? Siapa yang ketiga? Ada yang ketiga? Oh, Raja Supri ini yang bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustaz, suami saya kan buruh pabrik ya. Sama, yang lainnya sama. Nah, kerjanya itu kan di shift. Kalau shift malam pulang pagi. Suka kalau zuhur itu kan belum bangun gitu ya Pak Ustaz. Saya mau bangunnya itu takut ganggu, takut dia marah, gimana bangun sholat zuhur. Jadi sholat zuhurnya nggak tepat waktu gitu Ustaz. Saya dosa apa enggak? Baik, terima kasih. Masya Allah. Pertanyaan ini pertanyaan yang kualitas semuanya ini. Ini masalah jujur. Ini masalah sholat dan gendong bocah. Dan ini ngebangunin suami takut dicerai. Saya jawab satu-satu Ibu ya. Ibu suaminya, mohon maaf, kerjanya besar apa kecil penghasilannya? Bu? Hah? Apa sih? Kasih mic, biar saya tahu masalahnya. Sebab kalau menjawab pertanyaan nggak tahu masalah detailnya, kita salah ntar. Silakan. Suaminya penghasilannya besar apa kecil? Insya Allah cukup. Enggak, cuma besar. Jawab besar kan? Kalau cukup mah kecil ya cukup, gede ya cukup. Sama kayak kalimat kecil ya habis, gede juga habis. Awas nih. Ayo cepat. Kalau banyak lemburan mah yang besar Pak Ustaz. Besar. Berarti penghasilannya sama yang ditemukan duitnya di kantong kan nggak ada apa-apanya ya? Ya, bukan tuh gaji sebulan taruh di kantong terus ente ambil kan, bukan? Benar serius, benar ya enggak ya? Kecil kan nilainya di kantong ya? Kecil. Begini, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Artinya kita dalam membentuk diri kita menjadi orang yang jujur, itu harus bersama orang yang jujur. Kalau ibu pengen jadi jujur, maka temennya harus jujur. Kalau ibu suka ngambil duit suami, maka temennya temen yang suka ngambil duit suami. Bu, ibu dengerin. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Iyakum, kata Rasulullah SAW, Innal kilba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar.
itu lebih baik daripada berbohong, karena berbohong menyebabkan kita masuk neraka. Ibu, saya mau tanya yang tadi bertanya, kira-kira pengen surga apa neraka? Surga. Berarti ibu harus jujur apa bohong? Maka harus jujur. Duit jangankan 100, jangankan 200 ribu, jangankan 300 ribu, jangankan sejuta, bahkan 500 rupiah di kantong baju, laporkan ke suami, karena itu bukti kejujuran kita pengen masuk surga. Amin. Amin. Paham ibu? Jelas. Jelas ya. Nerima apa enggak? Jadi 500 saja harus lapor ke suami. Ya, ini tadi duit ketinggalan di kantong baju ayah 500 rupiah, mohon diterima. Bener. Saya ngomong bener, dalilnya ada, ini bener. Masya Allah. Begitupun kedustaan akan membuat kita neraka. Kalau jujur itu masuk surga, kalau dusta itu masuk neraka. Makanya Nabi salah satu sifat wajibnya adalah apa? As-sidqu, dia adalah kejujuran. Nabi kagak pernah bohong, Nabi kagak pernah dusta, Nabi kagak pernah bohong di hadapan istrinya, meskipun istrinya marah di depan Nabi sallallahu alaihi. Beda dengan Pak Supri, kadang-kadang demi kagak berantem sama istri, ditanya dari mana Pak Supri, dari depan, padahal dari belakang. Jelas ya? Jelas tahu. Jadi kita harus jujur. Duit kamu bukan nggak penting jumlahnya berapa, nggak penting. Ya kalau kita nggak jujur, suami mungkin nggak marah. Tapi masalahnya amal soleh kita udah kita laksanakan belum? Ya bu ya, 1.500 bahkan 2 perak kalau ada jujur bu suami. Kadang-kadang bu mohon maaf, itu suami memuji kesolehan ibu-ibu. Ibu dipuji kesolehannya, bini gua nih buat tinggal 200 ribu hilang, buat tinggal 100 ribu hilang. Ada nggak laki yang muji begitu bu? Ada. Makanya ibu kalau dipulangin tuh duitnya lebih baik ibu. Ya bu ya. Bu pulangin tiap duitnya? Enggak ya, ya udah bu nggak apa-apa bu ya. Nggak apa bu, itu urusan keluarga ibu. Yang penting saya sudah nyampein yang benar ya. Ayo, tadi ini masalah sholat. Di dalam satu kitab, nama kitabnya adalah Fiqhus Sunnah, yang dikarang oleh nama ulamanya adalah Sayyid Sabiq. Beliau menuliskan di dalam satu kitabnya Fiqhus Sunnah tersebut ada satu hadis Rasulullah SAW yang kemudian disarahkan oleh para ulama hadis. Salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i.